Mazmur 34 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Arahkan fokus kita kepada Tuhan. Semuanya mengarah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita percaya Tuhan beserta kita, sebab itu kita melakukan apa yang benar, apa yang baik. Sebab kita percaya dan tahu bahwa Tuhan beserta kita. Jadi dalam kita bertindak ada Tuhan dalam tindakan kita itu, sehingga kita harus hati-hati. Di dalam berpikir kita tetap hati-hati. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Di dalam berkata-kata ada Tuhan. Di dalam perkataan kita itu kita diawasi. Tuhan beserta dengan kita. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Fokus kita, arah pemikiran kita beserta dengan Tuhan. Tindakan kita beserta dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan ada Tuhan di dalamnya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Iya. Kalau semuanya dalam segenap hidup kita ada Tuhan di sana, wajah kita akan berseri-seri, artinya ada gairah, ada semangat menjalani kehidupan ini. Ada harapan, ada iman. Kita tidak loyo, kita tidak layu, tak ada harapan. Tidak akan malu tersipu-sipu. Tuhan beserta dengan kita, kepala kita akan tegak. Bayangkan kalau kita jalan bersama dengan seorang pejabat tinggi, kita bangga. Kita tidak akan malu. Karena apa? Kita bersama dengan pejabat tersebut. Kita dekat dengan dia. Kita berkenan kepadanya. Kita bersahabat, berteman. Kita satu dengan dia. Sehingga kita tidak perlu malu, tidak perlu merasa minder, tidak. Jadi bersama dengan Tuhan kita percaya diri. Berdiri tegak, berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Ketika pandangan kita terarah kepada Tuhan, hidup kita ada di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak akan malu. Wajah kita akan berseri-seri. Ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Penindasan itu boleh datang. Orang tidak suka, boleh-boleh saja. Orang iri, benci, bahkan melakukan hal-hal melawan kita, mengucilkan kita, menekan kita. Kita tertindas. Namun kita berseru kepada pembela kita, kepada Tuhan kita. Dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan menyelamatkan kita dari segala kesesakan kita. Artinya,
Kesesakan boleh ada, penindasan boleh ada. Tugas kita adalah berseru kepadanya, dan Tuhan pasti mendengar. Dan Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Ini perlu kita renungkan, kita sadari bahwa penindasan boleh ada, tekanan boleh ada, bahkan aniaya boleh ada. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan itu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Berkemah itu apa? Tidak sesekali datang. Dia menyertai kita. Di sekeliling kita Dia ada. Membuat tempatnya. Kemah itu sebagai tempat. Berarti Dia tidak kemana-mana. Dia tetap di sekeliling kita. Kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan ada di sekitar kita. Dia tinggal di sekitar kita. Dia ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Ini firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, setan boleh ada, orang-orang jahat boleh ada. Setan menginginkan kehancuran kita. Dia pakai orang-orang durhaka, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan untuk menyerang kita, untuk menindas kita, untuk menjatuhkan, bahkan menghancurkan kita, memuaskan amarahnya, kebenciannya kepada kita. Tetapi malaikat ada di sekeliling kita, meluputkan kita dari kehancuran yang direncanakan, dari kejatuhan yang direncanakan, dirancangkan terhadap kita. Malaikat Tuhan beserta dengan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah, lihat, rasakan betapa baiknya Tuhan kita itu. Rasakan. Datang kepadanya supaya kita bisa tahu, mengalami kebaikan Tuhan itu. Kecaplah, rasakan kebaikan Tuhan itu. Lihat betapa baik Allah kita itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan dari hidup kita. Selalu ada Tuhan di pikiran kita, di hati kita. Fokus kita, pandangan kita, selalu ada Tuhan di sana, ada Tuhan di dalamnya. Sehingga Tuhan akan mengendalikan hidup kita. Tuhan akan memimpin hidup kita, mengajari kita, membawa kita ke jalan yang tepat, yang benar, membuat kita berhasil dan beruntung. Dunia sudah kacau, ada si jahat yang berkuasa, ada setan yang berkuasa, tetapi malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjaga, melindungi kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Tuhan pertolongan kita, Tuhan perlindungan kita. Sekali lagi, masalah, permasalahan, sakit, penyakit, penindasan, kesesakan boleh ada. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan meluputkan kita dari semua itu. Tetap percaya, fokus kepada Tuhan, lakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Muliakan Dia, tinggikan namanya. Tuhan Yesus memberkati.